Hi guys, welcome to Miss Egg in Action. In this video, I will share you all activities at school and everything of my jobs. So don't forget to subscribe, like, comment and share. Turn on your notification and enjoy the video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat terus ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini Ibu memberikan materi MPLS daring dengan tema budaya hidup sehat dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, kita sudah tahu ya anak-anak, sekarang memang sedang mewabah, bahkan menjadi pandemi di seluruh dunia adanya COVID-19. Jadi memang budaya hidup sehat itu harus kita galakkan dan bahkan dari dulu pun harus kita laksanakan. Nah, namun sebelum itu ada beberapa subtema yang akan Ibu jelaskan ya di materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian budaya hidup sehat, yang kedua praktek hidup untuk kesehatan, dan yang ketiga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama yaitu apa sih pengertian budaya hidup sehat? Nah, budaya hidup sehat adalah konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan yang sehat. Nah, kita kan sering ya mendengar adanya istilah pola hidup sehat. Nah, itu adalah segala hal yang kita lakukan harus memang berdasarkan kesehatan. Itu ya, itu adalah pengertian budaya hidup sehat. Nah, yang kedua itu adalah praktek hidup untuk kesehatan. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan rutin kita lakukan setiap harinya. Contohnya satu, itu adalah tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Jadi usahakan ya kalau misalkan malam kita jangan begadang. Tidur yang cukup 7-8 jam per harinya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, atau kita lebih tekankan ke sarapan yang teratur setiap pagi. Makan makanan yang mengandung makanan 4 sehat 5 sempurna yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah vitamin. Nah, tentunya sebisa mungkin kita makan makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Atau misalkan kalau memang kita mau mengkonsumsi vitamin pun dalam bentuk tablet, silahkan ya. Pokoknya yang penting itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua yaitu mineral. Nah, itu mungkin banyak minum air putih ya, itu sebagai mineral kita. Yang ketiga yaitu protein. Protein itu pun ada di jenis makanan yang memang mengandung protein, mungkin seperti telur atau susu atau apa ya, itu terserah nanti kalian sesuai dengan selera masing-masing. Dan yang keempat lemak. Ternyata lemak itu juga salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya anak-anak, cuma kadarnya harus sesuai, jangan terlalu berlebihan karena nantinya justru akan mengganggu kesehatan. Nah, lanjut praktek hidup yang kita bisa lakukan juga yaitu jaga berat badan. Nah, menyambung dengan yang tadi ya, jadi dengan adanya kandungan-kandungan zat yang harus kita konsumsi tapi kadarnya harus sesuai, jadi harus menjaga berat badan. Yang selanjutnya adalah olahraga yang teratur. Nah, kita apalagi sedang mewabah gini ya, kita harus rajin-rajin olahraga. Tidak harus yang berat apalagi nge-gym, karena itu membutuhkan waktu dan biaya yang khusus. Mungkin setiap pagi kita bisa melakukan olahraga rutin yang murah meriah ya, mau itu jogging, mau itu hanya senam saja di rumah, itu boleh. Karena sekarang sudah banyak tutorial-tutorial olahraga yang bisa kita ikuti di rumah saja. Nah, lanjut, kalau untuk kita itu yang paling penting adalah hindari rokok, terutama untuk yang laki-laki, dan juga hindari mengkonsumsi alkohol. Itu amat sangat berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Nah, itu ya praktek hidup untuk kesehatan yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, karena sekarang kita sedang berada di masa pandemi COVID-19,
otomatis kita sudah harus melakukan kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal. Nah, ini sama seperti yang sudah banyak di-share dimanapun, kita pasti sudah tahu hal-hal yang harus kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan. Nah, untuk beberapa hal yang memang dianjurkan oleh pemerintah juga harus kita taati, harus kita lakukan karena untuk kebersihan dan kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Yang pertama, nah kita kemana-mana harus menggunakan masker ya. Dalam beraktivitas, dalam mau bepergian itu harus selalu menggunakan masker. Dan maskernya pun harus selalu diganti-ganti ya anak-anak setiap harinya. Jadi setiap orang harus mempunyai beberapa stok masker. Yang kedua yaitu jaga jarak. Jadi kalau misalkan kita memang mengharuskan kita untuk keluar rumah, kita harus menjaga jarak aman dengan orang lain, minimal 1 meter ya, sehingga kita aman dari virus yang mungkin ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu selalu cuci tangan dengan sabun. Mungkin kalau misalkan kemarin kita hanya mencuci tangan saja, nah sekarang harus ditambah dengan sabun ya anak-anak, karena itu akan lebih efektif membunuh kuman ataupun virus yang ada di tangan kita gitu ya. Atau ada option lainnya yaitu selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi, karena itu biasanya lebih simple dan tidak membutuhkan air. Jadi kita bisa membawanya di saku atau di box motor depan kalau misalkan kita memang harus keluar rumah. Nah, yang selanjutnya jika kita memang mau bersin ataupun batuk, sebaiknya kita tutup dengan tangan seperti ini ya, agar dropletnya itu atau virus atau kuman yang keluar itu tidak mengenai orang lain. Jadi memang hanya dijagalah oleh diri kita sendiri gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ini sangat penting ya, kalau memang kita tidak harus keluar rumah, tidak penting dan tidak ada keadaan darurat, tolonglah untuk di rumah saja, lakukan apapun hal yang bisa kalian lakukan, tentunya hal yang positif dan hanya di rumah saja. Karena sekarang pun di rumah belajar pun memang dianjurkan untuk di rumah saja. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Kita juga melakukan protokol kesehatan yang tadi ya, yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi untuk diri kita dan juga untuk sesama. Jadi mudah-mudahan kita berdoa saja COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas, bumi pun bisa kembali seperti semula, dan tetap ya jaga kesehatan, keep healthy, dan juga jangan panik, tetap bahagia dan sehat selalu. Terima kasih, materi hari ini mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.